Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heldi Arisandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang file HTML yang saya buat. Di dalam file HTML ini terdapat kode CSS dan juga kode HTML itu sendiri. Baik, di sini saya pertama-tama akan menjelaskan tag-tag yang ada di dalam kode HTML saya. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang kode-kode CSS yang ada di dalam HTML saya. Kita masuk. Di sini saya akan membuat sebuah halaman web untuk login, di mana di halaman web tersebut saya hanya menggunakan file HTML dalam membuatnya. Nah, di bagian tag body, di sini kita bisa lihat tag body HTML. Di dalamnya terdapat center, yang dimana di dalam center tersebut terdapat item-item untuk dari tampilan yang akan saya tampilkan di dalam web saya. Nah, text center tersebut sebenarnya digunakan untuk membuat item-item yang di dalamnya berada di tengah halaman web. Lalu di dalam tag HTML, di dalam text center tersebut terdapat 3 div. Jadi ada div untuk kelas judul, lalu ada div untuk formnya, lalu ada div untuk kelas sign-in-nya. Dimana di dalam kelas judul itu terdapat H1 registrasi dan H5 untuk tulisan tersebut. Setelah itu di bagian div formnya, di sini saya ada tulis tag form. Kita lihat di sini ada property action dan method. Property action digunakan bila data-data yang sudah kita submit nantinya akan dikirim ke dalam file yang diarahkan oleh si property action ini. Di sini saya punya 3 input, di mana masing-masing input itu mempunyai sifatnya tersendiri, di mana input yang pertama ini untuk memasukkan email, input yang kedua untuk memasukkan password, dan input yang ketiga untuk memasukkan password ulang. Lalu di bagian sini ada H5 yang dimana di dalamnya terdapat link untuk bagian terms and privacy. Tapi di sini saya tidak tulis linknya kemana, tapi nanti dia akan tetap berubah menjadi sebuah link. Setelah itu saya di sini punya tag button. Tag button tersebut bertipe submit yang mempunyai nama register. Nah, setelah itu div yang terakhir ada div sign-in, di mana dia akan menanyakan apakah saya sudah punya icon atau belum. Jika sudah punya icon, kita disuruh melakukan login atau sign-in ke sini. Dan di sini saya memberikan tag E untuk memberikan dia sebuah link. Baik, di sini saya sudah menjelaskan keseluruhan dari tag HTML yang saya buat. Seperti apa halaman web yang saya buat melalui tag login HTML ini? Kita akan cek di browsernya. Nah, di sini kita bisa lihat ada form untuk registrasi. Tetapi walaupun kita sudah membuat tag HTML seperti tadi, hal itu tidak akan mungkin bisa menjadi seperti ini jika hanya menggunakan HTML. Untuk bisa menjadi seperti ini, kita membutuhkan bantuan CSS. Nah, seperti apa sih CSS yang saya gunakan untuk bisa menjadi seperti ini? Setelah ini, sekarang saya akan lanjut untuk menjelaskan tentang kode-kode CSS yang saya gunakan. Di sini kode CSS saya bergabung dengan kode dari HTML. Hal ini disebut sebagai CSS internal, di mana dia bisa langsung diakses di dalam kode HTML itu sendiri dengan melalui tag style yang saya taruh di bawahnya head, di atasnya body. Di dalam tag style itu terdapat kode-kode dari CSS, di mana di sini kita punya body untuk tag body yang ada di HTML, di mana kita bisa mengatur properti CSS-nya di sini.
Jadi di sini saya mengatur font family-nya supaya semua tulisan yang ada di dalam web saya itu dia memakai font si Arial. Lalu di sini ada marginnya, saya kasih 0. Lalu di sini ada center, saya kasih lebarnya 300 px dan marginnya auto supaya dia bisa di tengah halaman web. Lalu di sini ada padding right, left, dan top. Apa sih kegunaan dari padding right, left, and top ini? Itu untuk supaya kita bisa tahu supaya kita bisa mengatur kelebaran dari sebuah tag yang terdapat CSS-nya. Contohnya kayak gimana sih? Kita masuk lagi ke webnya, lalu kita cek di bagian inspect. Kita cek di sini bagian centernya. Nah, di sini kita lihat nih ada padding right 16, padding kirinya 16, dan padding topnya 100. Lalu kita cek lagi ke bagian bawah. Nah, di sini kita bisa lihat yang mana padding, yang mana border, yang mana margin. Nah, di sini saya paddingnya kita bisa lihat di sini ada angka 100, kiri dan kanannya adalah 16. Itu cocok sekali dengan apa yang saya tulis di sini, di mana padding right-nya 16, padding left-nya 16, dan padding top-nya 100. Seperti itu. Lalu di sini ada CSS yang bertipe kelas judul, di mana judul tersebut bisa diakses melalui atribut kelas. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kelas tersebut, di mana di sini di bagian center, di bagian dalam kode HTML, di bagian div-nya saya ada masukkan kelas judul. Kita lihat di sini kelas judul. Perbedaan antara kelas judul dan tag biasa seperti ini, jika dia adalah sebuah tag HTML maka dia akan berwarna merah seperti ini. Tapi jika dia merupakan kelas, perbedaannya adalah jika dia kelas maka dia akan ada titik di depannya seperti ini, seperti itu. Nah, di sini saya seperti biasa memasukkan teks aliannya ke div supaya tulisannya ke kiri, terus margin topnya sekian dan margin bottomnya sekian. Sebenarnya sih ini suka-suka kita ya, mau bikin yang seperti kayak gimana, yang penting sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu di sini saya punya classing in. Untuk classing in yang ada di bawah sini. Lalu di sini saya ada input ID sama dengan in. Maksudnya apa? Jika kita lihat di sini bagian kode HTML ada input. Lalu kita lihat di bagian sininya ada property ID yang sama dengan in. Lalu di input berikutnya juga in, lalu berikutnya juga in. Artinya semua input yang ada ID in-nya itu kita bisa atur property CSS-nya melalui property CSS ini. Nah, jadi semuanya itu bakalan sama semua kalau kita aturnya di sini. Bila kita lihat di bagian webnya, kita lihat nih, ininya sama bentuknya, kotaknya sama, kotaknya sama, kotaknya sama, seperti itu. Nah, terus kita masuk ke bagian button sama dengan button dalam kurung tipe sama dengan submit. Berarti semua button yang bertipe submit kita bisa kendalikan properti CSS-nya melalui properti style-nya melalui CSS ini. Di sini kita bisa atur background-nya, border-nya, terus apapun yang kita tulis di sini akan berpengaruh pada button yang kita kasih tipe submit. Nah, kebetulan di sini saya kasih button tipe submit, jadinya apa yang ada di sini bisa kita misalnya nih kayak gini, background color warna biru muda, dan bila kita lihat di webnya terlihat bahwa di sini registernya atau button registernya berwarna biru muda. Baik, di sini kita lanjut lagi button tipe submit. Perbedaannya di sini ada tulisan hopper, di mana tipe hopper ini akan membuat di sini dia akan mengubah warna dari background button tersebut bila kursor kita ini mengenai button tersebut. Di sini saya bila dia terkena kursor saya, maka dia akan berubah warnanya menjadi warna hijau. Baik, kita buktikan. Di sini dia masih berwarna biru. Tetapi jika kursor saya ini mengenai button tersebut, maka dia akan berubah menjadi warna hijau. Lalu saya kembali lagi, dia berubah jadi warna biru.
saya kenakan lagi, dia berubah menjadi warna hijau. Ini mengartikan bahwa hopper tersebut telah aktif. Bila kita lepas seperti ini, maka hoppernya tidak aktif. Tapi bila kita masukkan kursor kita ke dalam button, maka hoppernya akan aktif seperti itu. Nah, selanjutnya ada input ID in, tapi ini ada hoppernya. Di sini jika kursor yang saya gunakan ini masuk ke dalam kotaknya si input, maka dia akan berubah menjadi warna biru muda seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini adalah hoppernya. Yang terakhir adalah tag E, di mana tag E ini saya ingin menghilangkan dekorasi yang ada di tag E. Bila kita hapus tag E tersebut, maka kita akan melihat sebuah dekorasi dari tag E-nya. Bila kita perhatikan di bagian terms and privacy ini, terlihat bahwa di bawah tulisannya terdapat sebuah garis seperti ini. Di bagian sync in-nya pun juga terdapat garis bawah seperti ini. Nah, garis bawah inilah yang disebut sebagai dekorasi. Kita ingin menghilangkan dekorasi tersebut. Maka dengan cara mengaktifkan CSS ini, teks dekorasi none, maka mengartikan bahwa teks dekorasinya harus artinya teks dekorasinya kita hilangkan. Kita lihat lagi. Kita perhatikan di bagian sini, term and privacy sudah tidak ada lagi garis di bawahnya. Lalu di sync in-nya juga sudah tidak ada lagi garis di bawahnya. Itu mengartikan bahwa teks decoration-nya sudah kita hilangkan melalui kode CSS. Baik, itu saja penjelasan saya tentang kode HTML saya ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Heldi Arisandi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.